kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk menuntut ilmu. Allah bukakan hati kita untuk memperdalam ilmu. Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk hadir majelis ilmu. Itu semata-mata Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Ilmu, maksudnya ilmu di sini adalah kita menuntut ilmu agama. Ilmu ini bisa kita dapatkan di pondok. Ilmu bisa kita dapatkan di majelis taklim. Ilmu bisa kita dapatkan di pengajian. Ilmu bisa kita dapatkan di masjid, di mana-mana tempat. Jadi kita menuntut ilmu ini bukan saja di tempat di khusus di pondok saja kada. Di mana-mana tempat, di mana-mana situasi, keadaan, kalau kita diberi Tuhan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu, hendaklah kita selalu menuntut ilmu agama. Nah, kenapa kita ini dianjurkan menuntut ilmu? Ini demi kebaikan kita juga. Sebab dikatakan dalam satu makalah, utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kita menuntut ilmu ini, kita niatkan mudah-mudahan kita bisa menuntut ilmu sampai ajal kita menjemput, insya Allah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini beliau dikenal di zaman, di masanya beliau terkenal sebagai penuntut ilmu yang sangat sungguh-sungguh, sangat cangkal bahasa kita. Mengaji itu sangat cangkal. Sampai beliau dikatakan itu dalam manaqibnya, beliau ini puluhan tahun mengaji belajar kepada Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan dikatakan Habib Ahmad bin Zain ini adalah murid yang menonjol di antara murid Imam Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau selalu hadir majelis Imam Al-Haddad. Di mana-mana pengajian, di mana-mana majelis Imam Al-Haddad, beliau di situ datang. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mulai Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad masih sehat sampai Habib Abdullah bin Al-Haddad sudah mulai sakit. Beliau selalu istiqamah dalam menuntut ilmu. Beliau selalu istiqamah mengaji. Beliau selalu istiqamah hadir mengaji kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sampai dihikayatkan ketika Habib Abdullah sudah sakit, kada bisa berjalan lagi, kada bisa beraktivitas lagi, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi selalu masih membaca kitab di hadapan Habib Abdullah Haddad. Dan kitab terakhir yang dibaca Habib Ahmad bin Zain di hadapan Imam Al-Haddad adalah kitab Muwatta yang disusun oleh Al-Imam Malik bin Anas. Ini kesungguhan ijtihadnya, cangkalnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi untuk selalu menuntut ilmu. Nah, beda kadang lawan kita, ya Allah, kita mungkin ijtihad sungguh-sungguh menuntut ilmu ini mungkin semangatnya masih ada kalau kita masih berada dalam pondok. Tapi kalau sudah kita keluar pondok, kadang-kadang ijtihad, kesungguhan kita menuntut ilmu, himmah kita semakin menipis kadang-kadang. Ini akibat apa? Akibat macam-macam. Sebab kalau kita keluar pondok, itu macam-macam manusia yang kita temui. Kita beda lingkungan di dalam pondok lawan di luar pondok. Beda lingkungan, beda pergaulan, beda macam-macam manusia. Itu mungkin salah satu yang menjadi penyebab kita ini bisa meninggalkan aktivitas sebagai penuntut ilmu. Padahal kita sudah maklum, sudah tahu. Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau selalu berpesan kepada murid sidin, anak pulang ke Indonesia. Kata Abuya Said Muhammad, lazir Taliban. Engkau kalau pulang, wahai muridku, ke Indonesia, hendaklah engkau tetap mengaji, hendaklah engkau tetap menuntut ilmu, hendaklah engkau selalu hadir majelis, jangan tinggalkan aktivitas yang ada hubungannya dengan ilmu. Ini pesan Abuya Said Muhammad kepada murid-murid sidin. Nah, padahal murid sidin itu sudah mengaji puluhan tahun di pondok sidin, bukan mengaji kayak kita setahun 2 tahun di pondok. Ada yang 10 tahun lebih mengaji di pondok sidin, ada yang sampai 15 tahun, ada yang sampai 12 tahun, ada. Tapi ketika mereka minta izin anak boleh ke Indonesia, bapak dah lawan sidin, Abuya minta izin anak boleh.
biar sidin apa diizin di sidin. Setelah dapat izin dia sidin dipasangi lazil Taliban. Lazil Taliban, jangan tinggalkan dia sidin aktivitas jika mengaji, jika menuntut ilmu walaupun ikam sudah boleh ke kampung halaman. Ini pesan Nabi. Sebab ilmu kadang-kadang kalau kita belajar di pondok, ilmu itu cukuplah, belum cukup. Ilmu masih banyak yang belum kita ketahui. Ilmu masih banyak yang mesti kita ketahui, yang mesti kita kaji, yang mesti kita. Sebab dikatakan kalau kita sungguh-sungguh menuntut ilmu, itu insya Allah Allah berikan futuh kepada kita. Amin Allahumma amin. Nang sungguh-sungguh dapat futuh, nang kade sungguh-sungguh, wallahu a'lam. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ijtihadnya manjada wajada kan dalam istilah itu. Siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Siapa yang cangkal mengaji, insya Allah dia akan sekian banyak, insya Allah mendapatkan ilmu agama. Nah, proses mendapatkan ilmu ini kayak apa? Nah, Habib Muhammad bin Hadi Assegaf menjelaskan. Ujar sidin, tahapan supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat itu kayak begini sidin. Kalau kita hadir majelis, diam satu. Diam pada goreng juga lain, habis juga goreng. Jadi kalau tahapan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat kayak apa? Satu, diam. Nah, yang kedua setelah diam kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz atau guru kita. Nah, setelah mendengarkan kita mempaham apa yang disampaikan sidin. Imbah mempaham kita pulang mengamalkan. Nah, yang oleh diam, mendengarkan, mempaham. Imbah itu setelah itu kita langsung mengamalkan. Jadi umpamanya guru kita menyampaikan ini, bulik daripada majelis ilmu, usahakan langsung kita amalkan, langsung kita gawi. Nah, setelah kita awam mengamalkan, hanya kita ajarkan ilmu tadi. Nah, ini tahapan kita insya Allah mendapatkan ilmu dan manfaat. Kalau kita paham aja, kalau kita masih awam mengamalkan, tapi kita belum menyampaikan ke lain, belum menyebarluaskan ilmu tadi, itu masih belum nampak lagi tahapan kita mendapatkan ilmu dan manfaat. Sebab kita punya kewajiban lain. Kewajiban lain apa? Setelah kita punya ilmu, kita awam mengamalkan, kita dituntut untuk menyebarkan ilmu, kita dituntut untuk menyampaikan ilmu, kita dituntut untuk mendakwahkan ilmu. Jangan sampai ada tuntutan kita bisa berdakwah, jangan sampai ada tuntutan kita bisa menyampaikan ilmu, jangan sampai ada peluang kita untuk bisa menyebarkan ilmu, kita diam, kita kadahapun, kita supan, kita kadahapun menyampaikan. Nah, kita tanggung jawab di hadapan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tuntutan dituntut kepada kita untuk menyebarkan ilmu ini, tuntutannya ilmu yang wajib. Ya Allah. Di kampung itu nama ajarkan fikih kan tidak? Di kampung kita boleh ke desa ke kampung itu nama ajarkan tauhid kan tidak? Di kampung itu nama ajarkan ilmu yang fardu ain kan tidak? Kita dituntut menyebarkan ilmu di situ. Kalau kita ada hakun, alasannya ini, alasannya lupa, alasannya macam-macam. Nah, naudzubillah kita nanti tanggung jawab di hadapan junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi sudah menyuruh kita supaya dalam hadis saya ujar Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau sayat. Jadi Nabi kadang-kadang menyuruh kita menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada umatnya. Itu Nabi kan menuntut juga banyak kadang. Balighu anni walau ayat. Mungkin kita ilmu ada banyak, mungkin kita kajian, mungkin kita kaji belum kenal ya Allah. Jadi Nabi kan banyak menyebarkan ilmu, ada banyak menyampaikan ilmu. Wah, sampaikan walau sedikit. Ayat itu ada banyak beberapa kalimat itu. Yang penting sampaikan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita menguasai. Sampaikan. Dan lagi junjungan Nabi kita Muhammad SAW mengancam nama katimul ilmi mal'unun. Orang yang punya ilmu, dia kadang menyampaikan, dia menyembunyikan ilmunya, nah, maka dia dapat laknat Allah, dia dapat laknat Rasulullah, dia dapat laknat malaikat, dia dapat laknat sekalian makhluk
yang ada di alam semesta ini. Na'udzubillah. Itu maksudnya khatimul ilmi yang wajib. Ada tuntutan untuk menyampaikan ilmu yang wajib, ini dia. Ada tuntutan untuk menyebarkan ilmu yang wajib, dia kalau mau menyampaikan. Ada tuntutan untuk menyampaikan ilmu yang sifatnya fardu ain, diminta, ini kada ampun. Nah, itu dapatlah laknat. Na'udzubillah. Khatimul ilmi mal'unun. Mudah-mudahan kita setelah memiliki ilmu, kita berisi ilmu walaupun sedikit, kita pun menyampaikan kepada umat junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau daerah kota ya kalau lebih lah banyak aja ustaz-ustaz ya kalau sudah. Nah, mungkin kita kalau alasan itu di daerah kota. Bisa satu saat kan kita bisa masuk ke kampung, desa. Nah di sini di kampung itu kan ada ustaz yang membuka majlis taklim, kan ada ustaz yang membuka pengajian. Kadinya ustaz di situ mengajarkan ilmu, mau kada mau kita ini seadanya ini coba-coba aja Allah sampaikan ilmu. Yang penting kita ini ada niat ikhlas untuk mengajarkan ilmu. Yang penting kita ada niat ikhlas, niat yang tulus untuk menyampaikan ilmu. Inilah ilmu yang diajarkan Nabi yang sudah aku ketahui dan aku niatnya mengajarkan kepada umat junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Haddad mengatakan, ujar Imam Al-Haddad, al ilmu alaika hatta ta'mal. Ilmu itu aja Imam Al-Haddad masih berbahaya. Kita bisa ilmu, kita masih bahaya. Sehingga ilmu itu bisa jadi manfaat bagi kita kalau kita sudah mengamalkan. Maka kita ini mengaji kadang. Kita mengaji menuntut ilmu. Lawas mengaji, lawas menuntut ilmu. Tapi mengamalkan belum, usahakan amalkan walau sedikit demi sedikit, walau bertahap. Nah inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, amalkan ilmu. Walau jargonnya sujuban, kenapa kita mengamalkan ilmu sepersepuluhnya? Kita bisa ilmu sekian, sepersepuluhnya dulu amalkan sedikit demi sedikit supaya kita nampak jangan sampai dapat ancaman apa wakulu man bi ilmin ya amalu fardudatun la tuqbalu wakul apa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan min qabli abidil wasan. Orang alim yang kada mengamalkan ilmunya, orang alim kan mengamalkan ilmu hari kiamat disiksa sebelum penyembah berhala. Na'udzubillah. Ini ancaman daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam masalah ilmu ini juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam, tokoh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nasidin ini Imam Ahmad bin Hanbal ini walaupun jadi tokoh mazhab, seolah orang kenal sudah, tapi kemana-mana selalu membawa wadah titah sidin bila berjalan juga. Imam Ahmad bin Hanbal kemana-mana berjalan, kadang tertinggal ada pulpen, ada wadah tinta. Dahulu kan pulpennya ada bertintah, jadi mesti diisi, karena hendak mencatat faidah, hendak mencatat ilmu, hendak mencatat apa yang sidin belum ketahui. Imam Ahmad bin Hanbal bila berjalan selalu membawa tinta, membawa wadah tinta, membawa pulpen untuk mencatat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama yang sidin belum mengetahui. Itu kebiasaan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita bang kadang apa ini kita ada isi tinta, ada isi pulpen, kadang menulis di HP ya Jepang ya Allah. Supan kita kadang hadir majlis bawa kitab, bawa buku ya Allah. Jadi bawa HP ya aja tulis apa nah. Terus apa yang akan kita tahu, nah kita dapat faedah terus di HP sama aja, tapi kita terus biasa ke buku ya Allah catat. Kita tahu Imam Syafi'i ini apa? Lahir di Palestina, daerah Gaza sana. Pindah di bawah kuitan sidin ke Makkah. Nukar kitab waktu mengaji kada kawa, nukar kitab, nukar buku kada kawa. Jadi kayak apa waktu Imam Syafi'i menuntut ilmu ditulis sidin di pelapah pohon, di kulit binatang, nukar kitab, nukar buku kada kawa. Dan kebanyakan ilmu nak sidin belajar, sidin hafal di kepala Imam Syafi'i, kealiman sidin. Imam Syafi'i mengaji ke mana? Ke Baghdad mengaji, di Makkah mengaji, di kota Yaman sampai sidin hendak belajar kepada Imam Malik bin Anas. Syafi'i. Dalam satu makalah Imam Syafi'i mengatakan dari Imam Syafi'i Malik ustadi. Imam Malik itu guruku di sidin. Imam Syafi'i nyampe. Imam Malik itu guruku di sidin. Wabihi daripada Imam Malik akhastul ilm.
daripada Imam Malik aku mengambil ilmu. Nah ucapan Imam Syafi'i ini ada kisahnya. Jadi setelah Sidin ini hafal kitab Muwatta hadis yang disusun oleh Imam Malik tuh. Ada kalau Imam Malik menyusun hadis kitab Muwatta. Ini Imam Syafi'i umur 10 tahun kan hafal. Iyalah. Umur 10 tahun kalau kitab hafal sudah kitab Muwatta. Padahal kan sudah betaman penyusun kitab Muwatta belum semua. Tapi kitab nang sudah hafal sudah. Kitab Imam Malik. Jadi karena anak bertamuan Imam Malik berangkat Imam Syafi'i dari Makkah kemana? Berangkat ke Madinah. Karena Imam Malik ini posisinya di Madinah. Dan Sidin sangat cinta kota Madinah. Imam Malik adalah keluar kota Madinah. Hidup di Madinah, lahir di Madinah, lagi halus di Madinah, sampai gana di Madinah, wafat di Madinah. Dan Imam Malik di Madinah tuh kubur Sidin kada kubah. Kada kubah. Zaman dahulu kan tidak kubah. Zaman dahulu ada kubah itu cuma kubah Nabi. Madinah itu makam. Nah lainnya sesama itu makanya tadi warga budi lagi. Nah Imam Malik aja nggak bisa kubur sedikit biasa aja. Tanah lagi bantu sedikit apa. Nah jadi Imam Malik setelah berangkat ke Madinah cari di mana Imam Syafi'i setelah berangkat ke Madinah cari di mana Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi. Datangi. Berangkat Imam Syafi'i dari Makkah perjalanan jauh menuju ke Madinah anak belajar kepada Imam Malik. Waktu datang ke Madinah Imam Syafi'i, Imam Malik sudah mengajar hadis. Imam Syafi'i duduk di belakang. Murid Imam Malik banyak kan, Sidin duduk di belakang. Setiap dan kebetulan Imam Syafi'i ini sudah hafal hadis-hadis kitab Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Waktu pengajian Imam Malik, Imam Syafi'i duduk pembelakangan juga, duduk di belakang di ujung. Jadi setiap hadis nanti dibacakan oleh Imam Malik di hadapan murid Sidin, Imam Syafi'i menulis di telapak tangan. Karena dia ada bisi buku, ada bisi kitab, ada bisi. Terpaksa tulis hadis nanti disampaikan Imam Malik di majelis itu. Ada sana bulan, ada sana bulan, ada sana bulan Imam Malik. Imam Syafi'i duduk di belakang tulis ini. Nah lain berbuku mungkin, mengikuti pulpen, mengikuti buku kawan menulis hadis dan sampai Imam Syafi'i kan di buku, ada kawan nukar buku, ada berduit, ada kawan nukar kitab. Jadi terpaksa menulis hadis dan sampai Imam Malik di telapak tangan Sidin. Selesai majelis, murid Imam Malik berikan, Imam Syafi'i maju datang ke hadapan Imam Malik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa nama pihak dari Imam Malik? Nama Allah Muhammad bin Idris bin Usman bin Syafi'i Asy-Syafi'i. Masya Allah jadi Muhammad dari Makkah ulun niat kena mengaji lawan dia apa. Masya Allah jadi Muhammad. Jadi Imam Malik ikut anak belajar lawan aku mengaji lawan aku. Kulihat ikut main-main duduk di majelis tadi di belakang. Main tang. Kita kan main-main kan magic HP kan majelis ya Allah. Ustaz ceramahnya magic Facebook lupa. Ya Allah. Imam Malik tahu juga kan Imam Syafi'i main-main tangan di majelis. Jadi mau sampai kata budaya dulu karena memang kan orang menulis hadis Nabi yang sampaikan berapa puluh hadis Nabi orang tulis tanpa iya aja itu nah orang hafalkan dia debat biar coba Imam Malik hafal diktiakan hafalkan hadis yang sudah sampai akan Imam Syafi'i hafalan Sidin hadis yang disampaikan langsung Sidin hafal Masya Allah lalu saking gembira Imam Malik lawan Imam Syafi'i Imam Malik beri hadiah sangat banyak kepada murid Sidin Imam Syafi'i. Man arada bi ilmin nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa anak ilmu, yang ilmunya tuh kelas artinya ilmunya yang bernilai tinggi jadi hendaklah dia mengaji kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini pujian Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Pada Imam Syafi'i murid Sidin tapi dipuji oleh Imam Malik. Masya Allah. Kalau panggil ada yang memuji kita nih ya Allah. Bisa kita aja murid memuji guru biasa ya Allah. Ada ini guru memuji murid ini yang luar biasa ya Allah. Imam Malik memuji murid sendiri. Yaitu Imam Syafi'i. Ini luar biasa keutamaannya. Nah jadi kita ini mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Tahapannya dari ulil sangat dapat ilmu yang manfaat. Baik itu dalam masalah pulang kita ini dalam masalah menuntut ilmu ini mesti juga kita memakai adab dalam menuntut ilmu yang lebih penting adab yang Allah. Ya Allah bilang penting adab dalam menuntut
ilmu. Kadang kalau kita menuntut ilmu ini kadang pakai adab ya Allah. Makanya Imam Ghazali itu juga pian latih adab kita di hadapan guru kita. Banyak dalam Hidayatul Hidayah tuh yang Allah Imam Ghazali menjelaskan. Ini guru kita ditakoni pindah ada hakon menjawab diam, kita berarti kita ditakon 2-3 kali ditakon itu pindah diam. Jangan bertakon lagi, cari kesempatan lain. Banyak adabnya. Kadang-kadang kita kalau pakai kalau adab tadi itu aku mengaji jangan menuntut ilmu aja ada pakai adab. Nah, mudah-mudahan kita satu saat kita awak mengaji menuntut ilmu dengan baik tapi juga memakai adabnya langsung yang lebih pelan. Adabnya cari dalam kitab Hidayatul Hidayah, adab menuntut ilmu, adab sama guru kita kayak apa, ada boleh berjalan di hadapan sidin, ada boleh memanggil dengan nama beliau dan lain sebagainya. Banyak adab-adabnya. Supaya adab ini kita pakai apa? Supaya berkat ilmu kita. Karena kalau ada adab kita ada adab on ilmu, wajib ya sudah mau ulangi akan aja nih. Kita ada adab on ilmu. Kadang-kadang ulama saking adabnya lawan ilmu, kadang mau megang kitab kecuali dengan bau uduk. Ulama-ulama zaman dahulu ya Allah ketatnya sampai nangka itu ya Allah. Ada ulama mutalaah aja tiap malam. Maka sang ulama tadi pabatal pengantutan biasa kita pabatal puluhan kali uduk malam itu anak mutalaah membaca kitab. Begitu Bang? Nah, udahlah ya tamat pondok habis sampai lagi mau sampai lagi kitab. Ulama-ulama ada kisah ulama-ulama nang zaman dahulu itu mereka walau sudah tuntung tamat mengaji tatap siang malam tujuh mutalaah. Habib Salim ini dikisahkan. Habib Salim itu kebiasaan sidin sebelum guring malam sidin biasa mutalaah beberapa lembar kitab. Itu sebelum guring malam. Mulai lagi lain sidin mutalaah di perpustakaan lain lah. Ini nggak ada masuk untuk kisahnya. Lain sidin mutalaah di hadapan guru sidin, mutalaah di masjid atau di lain. Ini Habib Salim ini setelah jadi kita tuh jadi pengasuh pondok, setelah jadi ulama ganda sudah. Ini sidin bisi kebiasaan sebelum guring malam dibaik sidin mutalaah. Di sini anak guring malam tuh rumah sidin tuh naik ke atas kan kamar atas tuh. Jadi di tangga itu mutalaah sidin tiap malam. Walau beberapa hal lain mutalaah. Nah waktu malam anak guring tuh sampai tengah sidin mutalaah. Jadi sampai ujar Habib Salim bertahun-tahun akan menjadi kebiasaan itu puluhan kitab khatamnya sidin. Nah, kebiasaan anak guring aja malam. Biar anak guring ke kamar atas naik tangga lewat tangga di tangga itu duduk sidin mutalaah baca sidin kita beberapa hal lain. Kebiasaan sidin bertahun-tahun tuh puluhan ratusan kitab khatam dibaca sidin. Nah gitu Bang, wallahu a'lam. Alif sudah ya mau aja mutalaah buka Google apa berita atau hampir ini dapat ilmu sudah ya Allah. Pada ada itu kitab juga enak ianya kalau dibacain di mutalaah. Karena kan di internet tuh jangan juga kita yakini mau salah ya kalau turun biasanya kan tanding-tanding kalau di buku di kitab tuh juga tulisannya bacaannya hadisnya atau kalimat mau salah. Jadi jangan kalau diyakini juga di internet itu di buku itu carilah kitab sudah diakui ulama-ulama bandingannya maksudnya tanding juga jangan langsung takut habis di situ di internet di buku di internet di Facebook tuh itu mau salah tulisannya mau salah bacaannya mau ada pas juga ya Allah lah. Karena mereka asal tulis saja mungkin asal ketik asal aja. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat ya Allah. Hanya kita jangan sampai kita putus menuntut ilmu karena Tuhan ini menghendaki kita baik. Makanya Allah bukakan hati kita untuk menuntut ilmu yang lebih belah. Allah bukakan hati kita selalu hadir majelis. Makanya setiap biar kalau berkumpulan tiap bulannya kalau tiap bulannya ada ceramah ya Allah. Ini menandakan kita perkumpulannya jangan sia-sia aja ya Allah. Kita perkumpulan panggilan biasa ya Allah sia-sia. Tapi ada juga diadakan majelis ilmu walau sedikit ya bibli tanda kita masih menuntut ilmu masuk turun walaupun kita sudah tamat sudah selesai mengaji di pon tapi ada tetap masih mengaji tetap ada hadir majelis tetap ada menuntut ilmu jangan tinggalkan kebiasaan ini ya. Kita menuntut ilmu apa jadi ulun biasa lebih baik cakonan Habib Ahmad Aidin cakonan Habib Ahmad jadi julun Habib kalau kita ini kan ada pengajian jauh di Jawa, di Makkah, di mana di Yaman. Kita aja ulun menuntun di lift aja nih. Kan ada pengajian ini kan lift harus nih. Buka ikam top lift Kiai Ano di Jawa yang Ustaz Ano. Ustaz Ilham Humaidi buka di YouTube kan ada lift kalau Ustaz Ano apa guru buso tuh lift aja tuh dia pagi siang. Ada maksud orang jualan Habib Ahmad Aidin kayak apa kita nih mengaji
di rumah aja duduk, ada hadir ngaji sini jauh pada orang laki kan di rumah aja melihat menonton laptop sama lah Jisidin, sama lah jauh pokok menuntut ilmu lah itu. Insya Allah Jisidin dengan niat kesungguhan, dengan niat nang sidik, insya Allah itu kita masih dianggap menuntut ilmu. Tapi lep pengajian langsung ada pengajian Ustaz Anu, Kiai Guru Anu, kita duduk itu mendengarkan, menyimak apa kita memang niat anak menuntut ilmu itu insya Allah kita dapat fadilah Jisidin menuntut ilmu. Aku gini Jisidin karena Ahmad Aidi itu kan dihami jauh dari tarik makna jam kan berjam. Aku Jisidin mau lihat dua dan satu kemarin itu pengajian kada hadir langsung di Darul Mustafa ada, tapi lihat pengajian Jisidin sama Haji Jisidin insya Allah dapat juga kita fadilah keutamaan menuntut ilmu. Walau kita kada hadir langsung di situ, walau kada hadir langsung pengajiannya di Jawa di bagian masing karena kejauhan ada kawan laki awalnya kita tonton di TV atau tonton di HP, tonton kita anak niat menuntut ilmu niat langsung insya Allah dapat kita keutamaan menuntut ilmu. Karena diceritakan juga Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya Abdul Kubah itu Sidin Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu Sidin kalah Habib Ali guru Sidin, Habib Ali Saibul Maulid di Siwon pengajian. Nah, Habib Muhammad bin Idrus di rumah Sidin di jendela mengikuti buku mencatat menulis apa lab pengajian padahal belum ada Habib Sidin tapi Sidin tahu nama pengajian guru Sidin di Siwon Habib Ali menulis. Nah, pejen keluarga Sidin pertama apa? Bikin ulang di samping jendela menulis buku apa? Aku Sidin mengarahkan lab pengajian guruku Habib Ali Saibul Maulid sedang majlis langsung di Siwon. Itu aulia Pak, tingkat zaman dahulu kan. Kalau ini kita bawa wali juga ya. Pengajian kan kita terima di mana-mana tuh di Bangka. Kalau nonton kita live kita lihat di HP kita kalau boleh nyatu lihat alam nang kasyaf Pak, alam nang kasingkap deh, alam nang gaibah apaan. Itu Masya Allah ulama-ulama wali-wali dahulu mereka tetap mengaji. Padahal Muhammad bin Idrus wali kutub ya kalau murid Habib Ali dipuji Sidin apa. Tapi hadir juga tetap pengajian guru Sidin di Siwon kada meninggalkan Sidin. Nah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan guru kita dapat manfaat ilmu yang diajarkan Sidin, kita dapat sanad yang mutasil kepada Sidin dan pasal ulum kalau kita hendak belajar dengan pengajian yang menuntut ilmu kepada seorang guru, carilah guru yang berisi sanad yang mutasil kepada guru-gurunya sampai kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW karena dikatakan al ilmu muqtabar mata salah sanaduhu bisaidil basyar. Ilmu nang muqtabar, ilmu nang kuat itu guru nang bisi sanad, nangnya bisi sanad itu dari guru ke guru sampai kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ajaran-ajaran menyimpang itu lebih baik kada bisi sanad, Wahabi kada bisi sanad. Ulama ahli sunnah keutamanya keistimewaannya mereka punya sanad. Ini nang istimewanya Pak. Jadi guru itu nang bagus itu, nang bujur-bujur guru itu dimulai oleh ulama ahli sunnah nang bisi sanad, bisi sanad daripada gurunya kepada gurunya sampai kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dalam hadis ada istilah musnad, ulama nama megang sanad dari ini, dari itu, dari ini banyak. Nah, itu kebiasaan ulama hadis. Terutama ulama-ulama nang ulama-ulama setingkat atau di atas atau di bawah mereka selalu minta sanad, minta ijazah supaya ada hubungan itisal kepada ulama-ulama dahulu demi mengamalkan makalah al ilmu muqtabar mata salah sanaduhu bisa idil basyar. Ilmu nang muqtabar, ilmu nang bujur itu ilmu nang sanadnya bersambung dari satu guru kepada guru nang lain sampai kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita dapat ilmu nang manfaat, perkumpulan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita dan mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan nang saleh dan salihah.